Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murka raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan para tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita dengar bacaan Injil mengenai perumpamaan raja yang mengundang ke pesta perjamuan nikah anaknya, maka sebenarnya kalau menurut logika kita, ini ada sesuatu yang aneh Bapak Ibu, saudari-saudara. Ketika raja mengundang pesta perjamuan makan pernikahan anaknya, orang-orang itu yang diundang pada nggak datang. Ini nggak masuk logika kita sebenarnya. Karena apa? Karena kalau menurut pikiran kita, ketika seseorang yang punya pangkat, punya jabatan, punya kepentingan yang tinggi, raja, ketika mengundang, logikanya kan semua rakyatnya itu atau undangannya itu pasti mau nggak mau datang. Mau nggak mau datang. Logikanya kan demikian. Ini aneh bacaan Injil. Dikatakan raja mengundang tapi nggak ada yang mau datang undangannya. Padahal kalau raja yang mengundang datang kita. Contoh sederhana misalkan ya, saya sudah janjian misalkan dengan Romo di Wacana Bakti contohnya ya, di seminari di Gonzaga. Saya udah janjian mau bertemu untuk rapat. Sudah janjian nanti malam. Tiba-tiba nanti selesai misa sebelum saya berangkat, saya ditelepon Bapak Uskup, Romo ke keuskupan ya ketemu saya. Kira-kira saya datang ke Gonzaga atau ketemu Bapak Uskup? Bapak Uskup. Karena lebih tinggi pimpinan saya. Maka logikanya saya akan datang ke tempat Bapak Uskup ketika dipanggil, ketika diundang untuk ke sana, lalu mereschedule pertemuan saya dengan Romo di Gonzaga. Itu kan logikanya demikian. Tetapi ini ada yang logikanya kurang tepat ini. Ketika raja yang mengundang tidak ada yang mau datang undangannya, bahkan dikatakan di sana ketika dijumpai, dihampiri oleh hamba-hamba itu, mereka lebih pilih pergi ke ladang, lebih pilih sibuk mengurus usahanya. Bahkan utusan yang diminta untuk mengundang itu disiksa dan dibunuh, nggak mau datang. Ini aneh.
Tetapi lebih dari itu, kisah selanjutnya, raja itu sudah merendahkan diri. Hamba-hamba, saya ini udah nyiapin makanan loh. Ternak lembu jantan udah saya sembelih. Babi-babi sudah saya sembelih. Sudah dipanggang. Sudah ada sambal andalimannya. Wah, mantap. Udah ada masakan saksang ini. Undang deh semua. Biarin undangan-undangan itu yang sudah diundang itu gak datang, biarin. Saya akan membinasakan mereka. Undang siapa saja ke persimpangan jalan, ke lapangan-lapangan, undang. Kita mau perjamuan. Dan mereka datang. Lalu kisah selanjutnya berbicara soal pakaian yang layak dan pakaian yang tidak layak datang ke perjamuan. Maka saudari-saudara, kisah itu kiranya membuat kita, ini perumpamaan, membuat kita berusaha yang pertama menjawab undangan Tuhan. Untuk apa? Paling sederhana, untuk ikut ekaristi. Paling sederhana lagi untuk berdoa. Paling sederhana lagi misalkan hidup di dalam masyarakat, hidup di dalam lingkungan. Itu undangan dari Tuhan. Maka apakah kita boleh bercermin? Kita sibuk dengan ladang kita, sibuk dengan berbagai macam usaha kita, atau malah menyiksa, membunuh, mengabaikan undangan itu. Lalu yang kedua, setelah kita menanggapi undangan itu, kita mau mempersiapkan diri, melayakkan diri masuk ke dalam perjamuan. Dan itu yang dipesankan Yesus. Maksud dari pakaian, perumpamaan pakaian itu adalah kekudusan, kesungguhan hati kita. Bukan untuk nanti di surga, enggak. Untuk sekarang. Untuk kehidupan kita sekarang. Jadi surga itu enggak jauh-jauh. Hadirkan di dunia. Dengan kelayakan hati kita. Dengan pakaian kekudusan kita. Maka berbicara soal kelayakan kekudusan, lalu bagaimana caranya, Romo? Hari ini Bapak Uskup menuliskan pesan kepada kita semua melalui surat gembala Hari Pangan Sedunia. Lengkapnya Anda bisa lihat di YouTube atau nanti setelah misa ini selesai akan diputar videonya. Tetapi bicaranya seperti ini, Bapak Uskup berpesan kepada kita bahwa kita mau senantiasa semakin peduli dan semakin bersaksi kepada sesama, terutama soal kesejahteraan. Yang pertama, dunia dengan tema air menjadi sumber kehidupan, air menjadi makanan. Jangan sampai ada yang kekurangan. Air menjadi penting. Perang di mana-mana, diputus energinya, diputus airnya, orang menderita. Kekeringan El Nino, kita krisis pangan, kekeringan. Kalau sekarang sudah berasa juga perubahan iklim, air ini agak sulit. Maka itu yang menjadi tema dunia. Kita mau senantiasa mensyukuri berkat yang ada, air itu, yang bisa kita gunakan untuk membersihkan diri, paling tidak juga untuk dikonsumsi. Karena ada orang-orang yang memonopoli air juga, sehingga tidak bisa diakses demi kepentingan bersama juga ada. Maka saudari-saudara kita diajak untuk itu, dan terlebih secara khusus Keuskupan Agung Jakarta melalui Bapak Uskup menyerukan apa? Supaya kita semua bersama-sama bergandeng tangan untuk mengusahakan pangan yang sehat bagi generasi bebas stunting. Dan ini sejalan dengan pemerintah. Dengan program pemerintah bahwa Indonesia itu akan bebas stunting juga. Tadi siang dilaksanakan di Geraha pemeriksaan balita, pemeriksaan remaja putri, pemeriksaan ibu hamil, dan lain sebagainya. Dibagi juga bubur kacang hijau dan telur rebus. Untuk apa? Untuk menunjukkan dan memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa kita ikut terlibat di dalam gerakan ini. Karena
Indonesia termasuk yang urutan paling-paling akhir di negara dunia dan di negara Asia Tenggara yang angka stuntingnya ini cukup tinggi. Stunting itu mungkin bisa disederhanakan kurang gizi, badan tidak tumbuh dengan ideal sehingga kecerdasan juga tidak berkembang dengan baik. Kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Maka ini menjadi keprihatinan kita bersama dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang bisa kita lakukan berbagai macam hal untuk menunjukkan kepedulian. Dan kepedulian itu menunjukkan apa? Pakaian kekudusan kita. Melayakkan kita juga untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan suci. Maka saudari-saudara, kita mau senantiasa melayakkan diri dengan apa? Dengan berbagai macam hal nyata, semakin peduli pada sesama, terlebih untuk memberantas, menanggulangi kasus stunting di Jakarta paling tidak, atau paling tidak di sekitar kita. Jangan biarkan misalkan ada tetangga kita atau keluarga kita yang kelaparan. Itu menjadi contoh nyata. Itu menjadi gerakan yang bisa kita buat dari hal kecil, dari lingkup yang kecil. Saya rasa itu ajakan Bapak Uskup untuk kita semua. Kita meneruskan apa yang menjadi inspirasi Bapak Uskup untuk senantiasa mempersiapkan dan menghadirkan surga di dunia ini. Kita hening sejenak, kita bersyukur atas roh yang melayakkan kita untuk ikut dalam perjamuan suci ini. Mari kita berdiri, kita tanggapi